Aldazari confidently steps up here from the spot, and it's saved by Pace. He redeems himself with the save, and it's incredible scenes as it remains 1-1. Media lokal negeri tirai bambu merasa khawatir dengan peluang timnas Cina kala menghadapi timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua kali ini, takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina, Alexander Ivankovic, posisinya tertekan. Mau tidak mau, dia harus mengemas hasil lebih baik pada dua pertandingan berikutnya. Cina akan melawan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Media itu mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih satu kemenangan dari dua laga tersebut, terutama saat melawan timnas Indonesia. Sohu menyebutkan tambahan poin sangat dibutuhkan jika tim Dragons ini masih menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sohu menyebutkan kans mendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan timnas Indonesia. Namun, mereka juga khawatir karena ketakutan pasukan Sintayong sudah tak bisa diremehkan lagi. Menimbang kekuatan timnas Cina, rasanya sangat sulit meraup poin di markas Australia. Opsi terbaik bagi timnas Cina adalah bermain melawan Indonesia di kandang dan berusaha meraih 3 poin. Sohu menyebutkan timnas Indonesia saat ini setara dengan tim papan ketika Belanda dari segi teknik. Tidak mudah bagi timnas Cina untuk mengalahkan mereka di kandang sendiri. Kami berharap timnas Cina bisa tampil lebih bagus di pertandingan ini dan mencapai target untuk mengalahkan Indonesia sesegera mungkin, ucap media tersebut. Indonesia dan Cina dijadwalkan bertanding pada Oktober mendatang. Pada tanggal 15, Indonesia akan bertandang ke markas Cina. Aura positif tampak dari timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Hal itu tampak melalui komentar yang belum lama ini keluar dari pelatih skuad Garuda Sintayong. Sintayong memberikan komentar pujian untuk Indra Jafri. Menurut Sintayong, Indra Jafri adalah pelatih yang bagus. Pelatih asal pesisir selatan itu telah memberikan prestasi yang baik untuk sepak bola Indonesia. Saya sekarang menjadi pelatih timnas Indonesia senior, sedangkan Indra Jafri pelatih timnas Indonesia U20. Indra Jafri pelatih yang baik dan punya prestasi yang baik juga, ucap Sintayong. Sintayong pun berharap ia bisa terus saling mendukung, bekerja sama satu sama lain. Hal itu penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia, sebab keduanya memang bekerja dan saling membutuhkan satu sama lain. Mereka juga telah berkontribusi dengan cara masing-masing untuk sepak bola Indonesia. Semoga ke depan bisa sama-sama saling mendukung. Timnas Indonesia U20 yang ditukangi Indra Jafri saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah di ajang tersebut. Timnas Indonesia U20 sudah meraih satu kemenangan di kualifikasi Piala Asia U20 2025, yaitu menang melawan Baladewa dengan 4-0. Sementara di sisi lain, Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Dengan lawanan berat yang dihadapi oleh Timnas Indonesia, ada skuad Timnas Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk Indra Jafri dan juga Sintayong untuk memajukan sepak bola ke ajang yang lebih mendunia. Dengan adanya lawanan berat pada ajang tersebut, membuat timnas Indonesia bisa diakui oleh negara lain atas kehebatannya.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong kerap kali dituduh menyewa buzzer untuk mengharumkan namanya di mata pecinta sepak bola nasional. Bung Binder mendadak berontak tidak karuan di media sosial pribadinya. Tuduhan tak berdasar termasuk menyewa buzzer memang seringkali dilemparkan oleh oknum-oknum yang berserangan atau berseberangan dengan sosok Sintayong. Padahal, jika menilai apa yang telah dilakukan Sintayong dalam misinya untuk mengangkat derajat timnas Indonesia sejak dipercaya melatih Garuda pada akhir tahun 2019 silam. Berbagai perkembangan positif mampu diperlihatkan timnas Indonesia pada era Sintayong sampai dengan era saat ini. Sebagaimana misal dalam hal ranking FIFA, pada awalnya kepelatihan Sintayong, Garuda masih terjebak di 175. Kini telah hampir 5 tahun menangani timnas Indonesia, Sintayong sudah melambungkan Garuda ke urutan 129 FIFA peringkat dunia. Dalam hal itu, berbagai sejarah menawan juga telah diukir Sintayong saat melatih timnas Indonesia, baik itu level senior atau di kelompok umur. Bersama level senior, Sintayong untuk pertama kalinya membawa Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak cukup sampai di situ, Sintayong juga mampu membuat timnas Indonesia lolos pertama kali ke 16 besar Piala Asia. Bahkan, sebelum mencatatkan sejarah baru, Sintayong membawa Indonesia 3 level usia berbeda lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi, bukan tuan rumah. Sintayong hampir saja mencetak sejarah menawan dengan membawa Garuda lolos ke Olimpiade sebelum kalah di babak playoff. Dari sekian banyak hal positif yang ditorehkan Sintayong bersama timnas Indonesia, barangkali hanya satu kurangnya, yakni Sintayong masih belum bisa mempersembahkan gelar apapun kepada timnas Indonesia sampai saat ini. Satu kekurangan itu adalah kerap kali jadi bahan dari pihak-pihak yang merasa kontra dengan kehadiran Sintayong. Fakta bahwa Sintayong belum mampu mempersembahkan gelar kepada timnas Indonesia seakan menjadi sasaran empuk untuk dikritik. Apalagi di tengah meroketnya prestasi timnas Indonesia, program naturalisasi yang gencar dilakukan Sintayong turut menjadi sasaran kritik lainnya. Baru-baru ini tuduhan itu menyewa buzzer dalam menangani timnas Indonesia kembali mengemuka. Seorang pengamat sepak bola Indonesia, Binder Sang alias Bung Binder, mendadak berontak tidak karuan menyikapi tuduhan tersebut. Pria yang akrab disapa Bung Binder itu mencoba mengungkapkan kekesalannya lewat story Instagram pribadinya. Dalam postingannya, Bung Binder merasa aneh dengan pihak-pihak yang tentu yang menyudutkan Sintayong dengan tuduhan tak berdasar seperti menyewa buzzer. Bung Binder menganggap Sintayong tentu tidak memiliki waktu banyak untuk mengurusi hal tersebut. Oleh karenanya, Bung Binder memberikan kritik tajam terhadap pihak yang kerap kali memicu kontroversial yang mengarah kepada timnas Indonesia besutan Sintayong. Timnas Malaysia U20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari timnas Tajikistan di matchday ketiga grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia melorot ke posisi 3 klasemen E kualifikasi Piala Asia dengan 4 angka. Korea Selatan atau Korea Utara sudah dipastikan lolos ke Piala Asia setelah finish sebagai juara grup E. Koleksi 10 angka milik Korea Utara sudah tak mungkin digeser Tajikistan U20 maupun Malaysia yang masih memiliki 1 pertandingan sisa. Sesuai jadwal, Tajikistan U20 akan menantang Oman U20 di laga pamungkas. Dini hari 29 September, Malaysia U20 akan menantang Sri Lanka U20. Di atas kertas, peluang Malaysia menang atas Sri Lanka lebih besar ketimbang Tajikistan. Jika kondisi ini terjadi, timnas Malaysia U20 akan finish sebagai runner-up grup E dengan koleksi 7 angka. Finish di posisi 2 membuat timnas Malaysia U20 berhak bersaing dengan runner-up grup lainnya dan memperebutkan status 5 runner-up terbaik. Dalam perhitungan yang dibuat Okezone, timnas Malaysia tak akan merebut status 5 runner-up terbaik.
karena perolehan poin mereka tak memadai. Sekedar diketahui, kemenangan atas Sri Lanka itu tak akan masuk hitungan dalam klasemen akhir runner-up terbaik. Sekadar diketahui, ada perbedaan jumlah peserta antara konstantan grup A sampai E dan F hingga J. Koleksi 4 angka milik timnas Malaysia belum cukup bersaing dengan runner-up grup lainnya, sebab peringkat 1 dan sampai 6 di klasemen sementara runner-up terbaik saat ini telah mengoleksi 6 angka. Alhasil, timnas Malaysia U20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025.